Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salma Syifa dari kelas 12 OTKP 2. Di sini saya ingin memberi kesimpulan tentang materi kasus-kasus ancaman ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Pertama-tama, saya ingin menjelaskan apa sih ancaman itu. Jadi, ancaman merupakan suatu hal atau usaha yang bersifat mengubah atau merombak. Jadi, ancaman bagi integrasi nasional tersebut bisa datang dari luar negeri maupun dalam negeri, yang terbagi menjadi ideologi politik, ideologi ekonomi, ideologi sosial, dan pertahanan dan keamanan. Jadi, saya ingin menjelaskan strategi mengatasi ancaman-ancaman. Yang pertama, mengatasi ancaman di bidang ideologi dan politik. Yang pertama, mengembangkan demokrasi politik. Yang kedua, mengaktifkan masyarakat sipil dalam area politik. Yang ketiga, mengadakan reformasi lembaga-lembaga politik agar menjalankan fungsi dan perannya secara baik dan benar. Yang keempat, memperkuat kepercayaan rakyat dengan cara menegakkan pemerintah yang bersifat bersih, berwibawa. Yang kelima, menegakkan supremasi hukum. Yang keenam, memperkuat posisi Indonesia dalam politik internasional. Yang kedua, strategi mengatasi ancaman di bidang ekonomi. Yang pertama, sistem ekonomi dikembangkan untuk memperkuat produksi domestik pasar dalam negeri, sehingga dapat memperkuat perekonomian rakyat. Yang kedua, pertanian dijadikan prioritas utama karena mayoritas penduduk Indonesia bermata pencarian sebagai petani. Industri-industri haruslah menggunakan bahan baku dalam negeri sehingga tidak tergantung impor dari luar negeri. Dan yang ketiga, strategi mengatasi ancaman di bidang sosial budaya. Dalam menghadapi pengaruh dari luar negeri yang dapat membahayakan kelangsungan hidup sosial budaya Indonesia, berusaha memelihara keseimbangan, yaitu keseimbangan antara manusia dengan alam, semesta, manusia dengan masyarakat, manusia dengan Tuhan, keseimbangan kemajuan lahir dan kesejahteraan batin, kesadaran akan perlunya keseimbangan dan kelarasan antara manusia dan alam. Contoh ancaman di bidang ideologi politik saat ini yang saya baca melalui berita ini, yaitu RUU PKS dinilai liberalisasi dan pertentangan dengan agama. Jadi dari berita yang saya baca ini, RUU ini memuat sejumlah pasal bermasalah dan kontroversial. Muatan dalam RUU juga sangat paradoks dalam nilai sosiologis, historis, dan fisiologis bangsa Indonesia. Definisi RUU PKS sendiri bermasalah karena fisiologis. Dan juga sementara itu, Ketua Masyarakat Peduli Keluarga atau MPK juga menilai RUU PKS bertentangan dengan karakter religius bangsa dan sila pertama dasar negara Pancasila. Hal ini karena tidak mencantumkan asas agama dalam penyusunannya. Dua contoh ancaman di bidang sosial budaya. Dari berita yang saya baca, ini judulnya, pemerintah diminta tegas terkait isu sara pilkada serentak. Yang saya baca ini, secara umum demokrasi di Indonesia belum berjalan dengan baik. Buktinya, pilkada atau pilpres saat ini cenderung masih menonjol sebagai ajang perebutan kekuasaan, bukan ajang adu ide dan program pembangunan. Alhasil, berbagai cara dilakukan oleh masing-masing kelompok untuk meraih kemenangan tanpa memikirkan dampak sosial ke masyarakat yang timbul. Contohnya, memberi uang suapan kepada masyarakat agar ia dipilih menjadi calon pilpres atau memenangkan pilpres tersebut.